Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini, pertolongan Tuhan tepat waktu. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan yang mengenal kami. Engkau Tuhan yang bekerja bagi kehidupan kami. Engkau merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu ini. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati, menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pertolongan Tuhan tepat waktu. Dikatakan dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kekristenan kita, di dalam hidup ini, tidak jarang kita menemukan hambatan, menghadapi persoalan, pergumulan, bahkan tekanan-tekanan di dalam kehidupan. Nah, melewati semuanya itu, seringkali respon kita bermacam-macam. Dan tidak sedikit orang kecewa, putus asa, karena mereka merasa pertolongan Tuhan itu nggak tepat. Tidak seperti yang mereka harapkan. Karena perihal waktu inilah yang sering menjadi masalah serius. Kita maunya secepat mungkin, tapi Tuhan lain. Nah, mengapa kita menghendaki pertolongan ataupun jawaban doa kita itu secepat mungkin? Itu instan, tidak perlu menunggu lama. Kalau bisa detik ini juga. Nah, itu yang buat kita sering kali kecewa. Dan kekecewaan itu bahkan bertumbuh dan tidak sedikit yang berakar dan kemudian orang yang menjadi kepahitan. Karena apa? Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kadang bisa jadi kita menyerah, bukan lagi berserah. Saya ingat teman saya cerita ke saya, dia kecewa sama Tuhan. Karena dia merasa papanya orang baik, papanya nggak aneh-aneh, tapi papanya yang sakit tak kunjung sembuh. Maunya dia, teman saya ini, begitu dia doain papanya, detik itu juga papanya sembuh. Tapi Tuhan kan punya kehendak, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana. Dan karena tidak sesuai dengan ekspektasinya, kerinduannya, keinginannya, dia kecewa. Dan ini banyak menerpa orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Karena apa? Mereka maunya instan, secepat mungkin. Padahal Alkitab dengan jelas memberitahu bahwa waktu Tuhan adalah kedaulatannya. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ada kalanya jawaban Tuhan adalah tunggu. Ada kalanya jawaban Tuhan adalah ya. Ada kalanya juga jawaban Tuhan itu tidak. Nah, kita
Bisa percaya enggak ketiga jawaban ini? Tunggu, iya dan tidak. Percaya firman Tuhan, ada ribuan janjinya, dan saudara perlu ketahui tidak ada satupun yang tidak ditepati. Mazmur 127 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, menjadi pertanyaan, apakah benar pertolongan Tuhan terlambat? Nah, ini menjadi satu perenungan. Nah, yang perlu kita ketahui, Tuhan itu bertindak sesuai waktunya. Mungkin kita tidak akan mendapat masalah kalau waktu Tuhan itu sama dengan waktu kita. Tapi akan menjadi masalah ketika kita merasa waktunya Tuhan gak sama dengan waktu kita. Ini menjadi masalah tersendiri untuk kita. Dan ini sebuah kesalahan. Kita salah menilai Tuhan. Nah, ini yang dialami oleh Maria dan Marta di dalam Yohanes 11, di mana menghadapi masalah yang begitu berat. Lazarus, saudara mereka, sakit keras. Lalu mereka mengirim kabar tentang sakit yang dialami Lazarus kepada Yesus. Tentunya mereka berharap Tuhan Yesus sesegera mungkin datang ke Betania dan menyembuhkan Lazarus. Tapi kenyataannya Yesus masih tinggal 2 hari lagi. Yohanes 11 ayat yang ke-6. Respon daripada Tuhan Yesus benar-benar di luar dugaan, karena dia sengaja menundanya. Secara logika manusia, kedatangan Yesus ke Betania sudah sangat terlambat. Lazarus sudah mati. Tetapi di balik itu ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa, yang di luar pemikiran Marta dan Maria, di mana Lazarus dibangkitkan dan Bapa di sorga itu dipermuliakan. Jadi Tuhan Yesus punya agenda tersendiri. Bukan menyembuhkan Lazarus, tapi membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia ingin menyatakan kemahakuasaannya di tengah-tengah keluarga Lazarus. Seringkali cara Tuhan untuk menolong kita memang tidak dapat dipahami secara akal dan logika. Kadang perkara yang kita pikir mustahil terjadi, ternyata tidak bagi Tuhan. Kita hanya bisa percaya dan berharap bahwa waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan juga tidak pernah terlambat. Namun waktu Tuhan adalah tepat waktu. Memang kita mesti jujur, tidak mudah untuk kita menjalaninya. Rasa berharap yang tinggi itu untuk mengalami kasih-Nya, mujizat-Nya, pertolongannya, rasa berharap itu seringkali tinggi banget. Ketika kita menganggap terlambat dan harus menunggu membuat iman kita harus berjuang untuk tetap percaya. Namun ketika kita menoleh ke belakang, apa yang Tuhan sedang kerjakan dan apa yang Tuhan sudah kerjakan, malah kita bersyukur untuk semua penundaan yang ada. Dan memang bagi Tuhan yang terbaik, bagi Tuhanlah yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi hati saudara, keadaanmu, apapun situasimu, masalahmu, please jangan tawar hati. Iman jangan goyah. Ketahuilah bahwa Allah punya rencana yang besar atas kehidupan kita. Dia sedang mengajar kita, membentuk kita, membimbing kita, sehingga kita benar-benar dewasa di dalam Tuhan. Nah, Tuhan tahu apa yang dilakukannya, dan Tuhan tahu kapan yang terbaik untuk menolong kita. Yohanes 11 ayat 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, tetaplah percaya bahwa pertolongan Tuhan
dan rencana Tuhan selalu tepat waktu. Yang kita butuhkan adalah iman dan percaya kepada kedaulatan Allah. Dan engkau akan melihat Tuhan dimuliakan melalui kehidupanmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Pertolonganmu sungguh tepat waktu. Dan semuanya akan mendatangkan kemuliaan. Semuanya akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.